Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Kalam, yang saya hormati teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan rahmat-Nya hingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini. Hadirin sekalian, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, dan yang paling berharga adalah kaya akan pemuda-pemudinya. Menurut data BPS, lebih dari 60 juta penduduk Indonesia adalah generasi muda. Angka ini bukan hanya sekedar statistik saja. Ini adalah sebuah kekuatan. Ini adalah harapan dan tanggung jawab yang besar bagi kita selaku pemuda-pemudi Indonesia. Namun teman-teman sekalian, harapan itu bisa menjadi bumerang bagi kita apabila pemudanya kehilangan arah. Kita menyaksikan bagaimana hoax, bagaimana perpecahan, bagaimana ujaran kebencian itu semakin merajalela di media sosial. Kita menyaksikan bagaimana semangat persaudaraan terpecah belah hanya karena sebuah perbedaan pandangan. Maka disinilah peran pemuda Indonesia itu diuji. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muda yang damai bukan berarti muda yang diam saja. Damai bukan berarti kita menutup mata terhadap ketidakadilan. Bukan berarti kita tidak berani berpendapat. Maka disinilah peran pemuda Indonesia itu diuji. Maka sejarah telah membuktikan bahwa pemuda Indonesia adalah penggerak perubahan. Dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda itu lahir dari tekad para pemuda, satuan di atas ego kedaerahan. Nah, kini pada abad 21, Indonesia kembali memanggil kita untuk meneruskan estafet perjuangannya. Maka dari itu, Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 103, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kalian kepada tali agama, dan janganlah kamu bercerai-berai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad, yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi itu seperti tubuh. Bagaimana tubuh apabila sakit satu maka sakit semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia yang jaya bukan cita-cita yang datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan, harus dijemput dengan tangan kita. Dari mana? Ia dimulai dari hal-hal kecil dari kita, dari cara kita berbicara di media sosial, dari perbedaan, dan dari cara kita menghargai sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Lalu, generasi apa? Generasi muda yang damai itu, yang pertama, berpikir kritis, namun tetap santun dalam berucap. Yang kedua, berani bersuara, namun bijak dalam bertindak. Yang ketiga, mencintai bangsanya namun masih melek terhadap dunia luar. Dan yang paling penting dan yang paling utama, menjadi pemuda yang damai adalah menjadi perekat, bukan pemecah belah persatuan. Nah, apabila setiap pemuda Indonesia itu mampu menjadi teladan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing, maka Indonesia yang jaya bukan lagi mimpi. Ia adalah keniscayaan. Mungkin hanya itu dari saya. Izinkan saya mengakhiri pidato pada kesempatan kali ini dengan sebuah pesan singkat. Jangan tanya apa yang Indonesia berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang bisa kita berikan kepada Indonesia. Maka jadilah pemuda yang membawa kepada kedamaian dimanapun kaki kita berpijak. Jadilah generasi yang membuat bumi pertiwi ini bangga. Karena di pundak kitalah Indonesia Jaya itu berdiri. Muda-muda berkarya, damai terjaga, Indonesia jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
والذين